Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pertumbuhan ekonomi Indonesia di masa pandemi COVID-19. Perkenalkan, nama saya Mulia Lestari. NIM 180414007. Program studi akuntansi syariah kelas D4. Mata kuliah ekonomi makro Islam. Dosen pengampu dosen Ayu Azhara MM. Melalui video ini diharapkan dapat memberikan wawasan kepada kita semua. Selamat menikmati. Proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Pandemi virus corona COVID-19 telah membawa perekonomian dunia ke jurang resesi. Bank lembaga di dunia memproyeksi pertumbuhan ekonomi dunia tahun ini akan mengalami kontraksi atau tumbuh negatif. Dana Moneter Internasional atau IMF sempat memberi pernyataan mengenai perekonomian dunia yang diprediksi akan mengalami krisis keuangan terburuk sejak depresi besar tahun 1930-an. Seperti yang kita ketahui bahwa virus corona yang awalnya menyebar di kota Wuhan, Cina pada Desember 2019, sekarang telah menjadi pandemi yang mewabah di seluruh dunia, yang menyebabkan bursa global jatuh dan memicu terjadinya resesi ekonomi global. Pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal 1 2020 hanya mencapai 2,97%. Nilai itu mendarat jauh dari target kuartal 1 yang diharapkan mencapai kisaran 4,5 hingga 4,6%. Itu saja masih dengan catatan pertumbuhan ekonomi Indonesia sepanjang 2020 bisa menyentuh 2,3%. Pertumbuhan ekonomi kuartal 2 2020 minus 3,1%. Berdasarkan perkiraan UBS dan Bloomberg mengenai pertumbuhan ekonomi Indonesia yang akan terkontraksi 3,1%. Posisi kuartal 2 ini memang relatif berat, terutama untuk menjaga keseluruhan ekonomi 2020 di kisaran positif. Meski demikian, pemerintah tetap mempertahankan target tahun 2020 yang memiliki rentang minus 0,4 hingga 2,3%. Tahun ini, perekonomian dunia diproyeksi bakal mengalami kontraksi hingga 3% pada 2020. Indonesia pun tidak terlepas dari proyeksi suram tersebut. Banyak lembaga di dunia telah merevisi prediksi pertumbuhan ekonomi yang pada awal tahun masih diwarnai sentimen positif, kini menjadi muram lantaran pandemi. Pemerintah sendiri memprediksi kinerja perekonomian hingga akhir tahun diproyeksi akan tumbuh di kisaran minus 0,4% hingga 1%. Adapun berikut gambaran muramnya perekonomian Republik Indonesia hingga akhir tahun menurut lembaga-lembaga dunia. Yang pertama, Dana Moneter Internasional atau IMF. Menurut IMF, Indonesia bakal mengalami kontraksi atau tumbuh negatif 0,3% pada tahun ini. Prediksi terhadap ekonomi Indonesia ini memburuk dibandingkan proyeksi pada April 2020. Yang kedua adalah OECD atau Organisasi Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi yang proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami kontraksi atau minus 2,8% hingga 3,9%. Angka tersebut jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan skenario pemerintah yang memperkirakan pertumbuhan ekonomi tumbuh negatif 0,4% hingga 1%. Yang ketiga yaitu Bank Dunia. Bank Dunia memproyeksikan perekonomian Indonesia tidak tumbuh atau stagnan di level 0%. Angka tersebut jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan realisasi pertumbuhan ekonomi tahun lalu yang mencapai 5,2%. Anjloknya pertumbuhan ekonomi Republik Indonesia terjadi akibat perlambatan konsumsi rumah tangga karena banyaknya masyarakat yang kehilangan pekerjaannya atau menjadi korban dirumahkan dan PHK, serta akibat minimnya kegiatan ekonomi dan menurunnya kepercayaan konsumen. Dari permasalahan tersebut, tentunya kita dapat melihat dampak negatif dari COVID-19 atau coronavirus ini
yang membuat krisis perekonomian dunia, terkhususnya di Indonesia. Namun, dari setiap wabah atau bencana pasti ada sisi positif dan negatif. Mari kita melihat pada sisi positifnya, yaitu di peluang investasi. Di Indonesia sama seperti negara-negara lain di negara-negara maju. Pemulihan pasar finansial lebih cepat, tapi apakah ekonominya akan mengikuti perbaikan di sektor finansial market? Nah, ini yang menjadi pertanyaan besar. Kalau kondisi sekarang, memang banyak negara yang sudah melakukan relaksasi, baik itu PSBB ataupun lockdown, termasuk di negara-negara yang korbannya juga paling besar, baik itu di Eropa maupun Amerika. Selain dalam peluang investasi yang mana dapat menguntungkan para investor untuk membeli lebih banyak saham yang harganya jatuh, kemudian ada peluang bisnis yang mana banyak rantai pasokan industri atau bisnis global bergantung pada Tiongkok atau Cina, dan dengan adanya isu penyebaran COVID-19, rantai pasokan tersebut menjadi terganggu, sehingga hal ini memaksa para pemimpin industri dan bisnis menyiapkan rencana alternatif untuk keberlangsungan kesinambungan bisnis. Pemberlakuan new normal atau normal baru jadi peluang bagi UMKM atau usaha mikro, kecil, dan menengah yang merupakan salah satu sektor yang paling terpukul dari adanya pandemi COVID-19. Padahal sektor tersebut merupakan yang paling banyak menyerap tenaga kerja sekitar 97%, dan kontribusinya terhadap produk domestik bruto atau PDB nasional sekitar 60%. Sejak diterapkannya social distancing dan work from home, lalu dengan PSBB, ini memang ada perubahan perilaku di mana aktivitas lebih banyak di rumah, belanja online dan konsumsi produk kesehatan serta daya tahan tubuh. UMKM yang bisa melakukan adaptasi dengan perubahan perilaku masyarakat ini yang bisa tumbuh dan bertahan. Transaksi di berbagai platform e-commerce meningkat tajam. Di dalam tatanan kehidupan normal baru atau new normal, UMKM bisa segera melakukan aktivitas usaha dengan tetap mematuhi protokol kesehatan COVID-19 untuk bisa menangkap peluang-peluang yang ada. Di dalam new normal ini, yang juga diperlukan adalah pelatihan dan pendampingan. Dengan adanya kebijakan new normal atau normal baru, sehingga mengharuskan kita untuk lebih kreatif, menjaga jarak, melihat peluang, dan eksekusi, agar kita masih bisa berada pada tatanan kehidupan yang seperti semula walau tidak sama 100%. Harapannya, Indonesia mampu bangkit dari krisis ekonomi akibat COVID-19 ini. Kontribusi kita menentukan bagaimana kondisi ekonomi Indonesia di masa depan. Thanks for watching. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube di bawah ini. Semoga kiranya dapat bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.